Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Lintas RW 20 bersama Kurnia Dijeti. Jadi setiap orang punya satu hak suara, tidak bisa diwakilkan situ Pak ya. Terkait itu tadi Pak. Jadi saran KPU nih yang bakal digulirkan, yang akan diaturkan kepada para peserta, khususnya para pencalon ini apa Pak? Saran-sarannya untuk mereka yang bakal mencalon ini Pak? Ya, saran-sarannya tidak banyak karena kita ini satu lingkungan, satu RW. Kita berpolitik santun, tertib, jangan ada bisikan ke sana sini. Semua kita adalah warga RW 20, siapapun nanti yang terpilih, yaitu adalah RW kita. Terus terkait itu tadi Pak, tentu setiap anggota KPU juga punya pilihan tersendiri gitu kan. Tidak semuanya menentukan pihak tertentu atau calon tertentu. Terus bagaimana kalau seandainya anggota KPU ini terlibat langsung kampanye atau ikut nimbrung di tim-tim yang sudah bakal mencalonkan diri nih Pak. Jadi sanksi apa yang akan diberikan ketua KPU kepada anggotanya yang ternyata terlibat langsung dalam ikut pesta tapi dia berpihak ke salah satu calon? Semua kita sudah punya komitmen sebenarnya, komitmen untuk mengantar ketua RW 20 dari pencalonan sampai jadi dan sampai jadi SK. Jadi dalam komitmen itu tentunya kita punya aturan bahwa panitia tidak terlibat langsung ke tim sukses salah satu calon. Jadi itu yang harus digarisbawahi. Jadi apabila terjadi tim kami yang di lapangan ikut terlibat langsung, ya tentunya saya sebagai ketua punya hak untuk menegur. Jadi langsung begitu kelihatan anggotanya yang bermasalah, yang berpihak ke salah satu calon, maka langsung ditegur oleh ketua KPU gitu Pak ya? Ya, asal ada laporan dari masyarakat dan tim calon bahwa tim kami sebagai panitia ikut berkampanye atau ikut panitia inti dari pencalonan, ya tentu kami sebagai ketua berhak untuk menegur. Terus terkait pesta demokrasi ini Pak, jadi setiap calon mungkin punya cara-cara tertentu untuk memenangkan Pil RW ini, ya kan? Terus mungkin ada yang cara elegan, ada yang cara nggak elegan. Terus kemungkinan ini para calon pun melanggar apa-apa yang menjadi ketentuan dari KPU. Jadi kira-kira apa sanksi yang akan diberikan KPU kepada para calon yang melanggar? Money politika, apa seandainya kegiatan-kegiatannya mungkin itu salah satu kegiatan yang menurut KPU itu pelanggaran, mungkin pelanggaran ringan kah atau pelanggaran berat. Nah sekarang yang termasuk pelanggaran ringan itu seperti apa Pak? Terus yang pelanggaran berat itu seperti apa Pak? Ya terima kasih Pak. Jadi ada aturan-aturan main yang harus dilakukan oleh calon maupun tim sukses. Setelah nanti kami tetapkan calon, pasti kami atur untuk pertemuan-pertemuan kepada warga. Apabila tidak seiring dengan KPU waktu dia kampanye ataupun mengumpulkan warga, itu tentunya kita akan menegur. Ya. Tetapi kalau udah main money politik atau politik uang, apabila ada laporan dan saksi kuat bahwa ya sang calon bermain uang, tentu kita akan menegur keras. Teguran yang paling keras adalah mendis atau membatalkan pencalonan itu sendiri. Jadi kalau tertangkap itu pelanggaran berat menurut KPU, calon tersebut bakal didis ya Pak ya? Oke. Terkait itu tadi, mungkin pelanggaran ini kecil atau besarnya pasti terjadi ya Pak. Terus untuk antisipasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi ini, tim KPU sendiri menyiapkan sistem seperti apa Pak? Dalam hal ini tentu kita akan mengumpulkan semua calon yang nanti akan kita resmikan calon, akan kita bikin berita acara calon. Tentu kita akan kasih arahan, tentu kita harus ada kesepakatan bahwa
apa-apa aja yang tidak boleh dilakukan oleh calon, termasuk tadi melibatkan anggota panitia pemilu dan money politik. Itu yang harus benar-benar kita jaga dan jangan sampai terjadi. Terus Pak, kalau terkait DPT, jadi yang bisa ikut serta pesta demokrasi di RW 20 ini syaratnya apa Pak? Haruskah dia sudah tinggal di sini berapa bulan, atau dia KTP Pesona Gading, atau bagaimana Pak sistem aturannya Pak? Aturannya bukan hanya punya KTP Pesona Gading, tentu pasti bisa nyoblos. Tapi yang jelas itu warga berdomisili di lingkungan RW 20. Jadi bukan hanya KTP RW 20 ya, itu harus membedakan. Jadi banyak kalau masalah orang punya KTP RW 20, saya rasa keponakan saya juga di kampung ya punya RW 20, tapi nggak mungkin dia bisa nyoblos karena dia nggak ada di rumah. Apalagi sekarang sistemnya door to door. Jadi kami hanya menerima DPT dari RT itu yang jelas-jelas orang itu berdomisili di RT-nya masing-masing. Tentu. Dan waktu pencoblosan, anggota kami keliling mengantarkan surat suara itu, dia harus ada di rumah. Jadi jangan tidak di rumah. Jadi kita tidak melayani orang yang kocok-kocok tanpa ada basa-basinya langsung datang KPU untuk nyoblos, tidak bisa karena sistemnya door to door. Jadi benar-benar orang itu walaupun dia nggak punya KTP Pesona Gading tapi dia domisili di sini, ya dia berhak domisili juga di atas 3 bulan. Udah 3 bulan nggak bisa ya Pak? Itu ketentuan dari panitia. Tetapi nanti kita tunggu DPT dari RT-nya masing-masing karena yang jadi acuan adalah DPT. Jadi intinya untuk pencalonan atau pesta demokrasi di RW 20 ini berpolitik santun, saling menghargai, tidak saling menjelekkan waktu kampanye, dan tim KPU pun tidak boleh ikut campur atau ikut langsung menjadi tim sukses kontestan yang ikut dalam pesta demokrasi di RW 20 ya Pak? Betul. Oke Pak, kalau gitu terima kasih Pak Yudi atas waktunya. Terima kasih. Telah mengganggu aktivitas Pak Yudi. Terima kasih Pak. Demikian tadi Lintas RW 20 bersama Kurnia Dijerli. Tetap pantengin terus. Ayo Pak Yudi ngobrol. Demikianlah Lintas RW 20. Terima kasih dan sampai jumpa.